Pada tanggal 23 Januari, Dispatch merilis berita eksklusif terbaru tentang penyelidikan mereka soal kasus mendiang Lee Sun Kyun. Dispatch menjelaskan bahwa unit investigasi anti korupsi kantor Gyeonggi Nambu melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor mereka. Penggeledahan dilakukan dengan alasan untuk mengetahui bagaimana laporan kejadian kasus Lee Sun Kyun dari polisi dipublikasikan. Ponsel dan laptop pelapor telah disita polisi. Dispatch dan narasumbernya digeledah kantor distrik Gyeonggi Selatan karena melihat artikel pernyataan berjudul "Pernyataan Terfragmentasi Lee Sun Kyun". Artikel itu berisi tentang isi pesan Madam Kim dan antek-anteknya. Artikel itu dirilis sehari setelah meninggalnya Lee Sun Kyun. Isi beritanya tentang bagaimana polisi menutup mata ketika Lee Sun Kyun diperas oleh pengedar narkoba, tetapi tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, hingga membuat aktor populer itu meninggal dunia. Dispatch kemudian menjelaskan awal mula laporannya, di mana dimulai dari pernyataan polisi pada 18 Oktober 2023. Kami membuat laporan hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan informan Shin Oo dan Park Oo. Ini adalah laporan sementara yang buruk dan bahkan tidak memahami faktanya, tulis Dispatch dalam laporannya saat digeledah unit investigasi anti korupsi kantor Gyeonggi Nambu. Secara singkat, Dispatch menjelaskan bagaimana media lainnya juga turut membuat laporan tentang Lee Sun Kyun tanpa dilakukannya penyelidikan oleh polisi terlebih dahulu. Mulai dari 19 Oktober, di mana surat kabar Gyeonggi secara eksklusif melaporkan Lee Sun Kyun sedang diselidiki internal atas tuduhan narkoba. Dampaknya, nama Lee Sun Kyun kemudian heboh karena terungkap ke media bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Lee Sun Kyun meninggal dunia pada 27 Desember. Inti permasalahannya adalah dikte polisi dan dikte media. Transkrip yang tidak terkait dengan kejadian tersebut perlu diungkap. Tidak hanya itu, pernyataan dengan konteks yang telah diedit dan siapa dalang yang menggoreng kasus ini hingga hanya terfokus kepada Lee Sun Kyun. Padahal yang diselidiki harusnya kasus narkoba kelas atas. Melihat hal itu, Dispatch berharap bahwa penggeledahan yang dilakukan kantor distrik Gyeonggi Selatan ini tidak digunakan untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukan polisi. Dispatch menegaskan bahwa mereka berharap polisi tidak menutupi kasus korupsi yang dilakukan polisi sendiri. Saat ini, Dispatch menyuarakan posisinya dengan meminta polisi untuk menyelidiki dan membongkar siapa dalang yang membuat pernyataan tentang kasus Lee Sun Kyun ke media surat kabar Gyeonggi pada 19 Oktober. Lalu, siapa yang memberikan transkripnya kepada media KBS pada 24 November lalu. Tidak hanya itu, Dispatch juga mencurigai dan menantikan jawaban siapa yang melontarkan pernyataan terfragmentasi tersebut ke JTBC. Saya berharap kebenaran akan terungkap melalui penyelidikan yang adil, lanjut pernyataan Dispatch usai digeledah. Dispatch juga menjelaskan bahwa dokumen yang dicantumkan dalam artikelnya selama ini diperoleh dari pihak ketiga. Dokumen itu mengungkap kelemahan penyelidikan awal yang dilakukan oleh polisi. Polisi hanya terfokus kepada Lee Sun Kyun, bukan kepada pengedar dan pemerasnya. Faktanya, laporan ini menunjukkan adanya masalah dengan polisi dan media. Selanjutnya, Dispatch menegaskan, saya berharap penggeledahan dan penyitaan polisi tidak berakhir dengan penggerbekan rumah. Tidak cukup hanya memotong ekornya saja. Kita perlu fokus pada investigasi dan praktik pelaporan yang mendorong Lee Sun Kyun hingga batas maksimalnya.